Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadindra Marcella Agi Putri, NPM 223507094 dari program studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan membawakan materi tentang teori birokrasi Max Weber, dan juga saya akan menjelaskan tentang birokrasi di lembaga negara. Menurut Max Weber, birokrasi adalah suatu bentuk organisasi yang penerapannya berhubungan dengan tujuan yang hendak dicapai. Birokrasi tersebut dimaksudkan sebagai suatu sistem otoritas yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai macam peraturan untuk mengorganisir pekerjaan yang dilakukan banyak orang. Dengan kata lain, birokrasi sangat berkaitan erat dengan sistem dalam suatu organisasi atau lembaga dan memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, karakteristik ataupun kata kunci dalam teori birokrasi Max Weber meliputi 1. Standarisasi dan formalisasi. Analisis deskriptif Max Weber memfokuskan perhatian pada standarisasi proses kerja dan standarisasi keterampilan pekerja sebagai metode yang rasional untuk mengkoordinasikan aktivitas kerja. Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan di dalam organisasi tersebut distandarisasikan. Formalisasi adalah tingkat sejauh mana peraturan, prosedur, instruksi, dan komunikasi. Yang kedua, pembagian kerja dan spesialisasi. Pembagian kerja yaitu pembagian tugas-tugas ke dalam komponen sederhana yang dapat dilaksanakan berulang-ulang. Pembagian kerja juga dikenal sebagai spesialisasi fungsional atau spesialisasi jabatan. Spesialisasi ditujukan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas tingkat tinggi. Manusia ditempatkan pada subbagian yang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Yang ketiga, hierarki otoritas. Max Weber menyatakan bahwa anggota organisasi mentaati otoritas pejabat hanyalah dalam kapasitasnya sebagai anggota organisasi, dan yang dipatuhinya semata-mata adalah hukum. Secara pribadi, pegawai adalah person yang bebas. Ia tunduk pada otoritas hanya berkenaan dengan kewajiban-kewajiban impersonal dari jabatannya. Ketaatan ditujukan bukan kepada individu pejabatnya, tetapi semata-mata kepada perintahnya yang berdasarkan hukum sehingga membentuk tatanan impersonal. Pejabat memerlukan otoritas tambahan agar pelaksanaan jabatannya lebih efektif. Otoritas tambahan ini mencakup otoritas membelanjakan uang, otoritas mengalokasikan sumber daya material, otoritas menandatangani kontrak, dan otoritas menyeleksi anggota organisasi. Ciri-ciri dari otoritas hierarki adalah yang pertama, sistem komando berbentuk piramida. Yang kedua, mereka yang di atas memiliki otoritas atau kekuasaan lebih tinggi ketimbang mereka yang di bawah. Yang ketiga, atasan bertanggung jawab terhadap tindakan bawahan. Yang keempat, profesionalisasi. Menurut Max Weber, calon pejabat dalam birokrasi diseleksi menurut kualifikasi teknis. Pengisian jabatan melalui seleksi yang bebas dari intervensi politik. Hanya orang yang memiliki pelatihan teknis yang memadai saja yang dapat dipandang cakap untuk menduduki jabatan staf administratif. Dan hanya orang seperti itulah yang juga memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan. Pejabat digaji secara tetap dalam bentuk uang dan untuk sebagian besar dengan hak pensiun. Sedangkan skala gaji digolongkan terutama menurut jenjang dalam hierarki. Yang kelima, rasional legal. Otoritas yang didasarkan pada kepercayaan terhadap sistem hukum yang diciptakan secara rasional dan juga pada kewenangan seseorang yang melakukan tata hukum itu sesuai prosedur yang ditetapkan.
Dalam otoritas ini, seseorang patuh kepada orang lain karena hukum. Memang hukum menentukan demikian dan dia terikat pada ketentuan hukum itu. Adapun ciri-ciri dari karakteristik ini yaitu yang pertama memiliki legitimasi yang sah dari institusi pemerintahan yang sah. Dalam hal ini yaitu pemerintahan pusat. Dan yang kedua adalah mempunyai kekuatan untuk mengikat dan memaksa secara sah. Contohnya itu yaitu Satpol PP yang sedang mengamankan pengemis ataupun orang jalanan. Analisis praktik birokrasi Weberian Indonesia dimulai dari era reformasi. Berbagai pemikiran atau ide-ide yang diutarakan oleh para ahli mengenai cara terciptanya tatanan pemerintah yang baik atau good governance. Di antaranya melalui upaya reformasi birokrasi. Nah, apa sih reformasi birokrasi itu? Pelayanan publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 diamanatkan bahwa 1. Penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan. 2. Dalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan, penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Standar pelayanan merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat. Dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Instrumen yang digunakan dalam pengolahan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik. Upaya tersebut bertahap telah dilaksanakan baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan studi kasus birokrasi di lembaga negara. Studi kasus tersebut saya ambil dari birokrasi pada pelayanan kesehatan. Birokrasi dalam puskesmas adalah serangkaian prosedur administratif dan medis yang harus diikuti oleh pasien yang ingin mendapatkan perawatan khusus seperti halnya dokter gigi. Berikut adalah gambar umum tentang proses saya yang mengunjungi dokter gigi di salah satu puskesmas. Yang pertama adalah pendaftaran awal. Pasien biasanya diminta untuk melakukan pendaftaran awal di puskesmas. Ini dilakukan dengan cara langsung di loket pendaftaran ataupun melalui layanan pendaftaran online jika tersedia. Yang kedua, pembayaran atau pemilihan asuransi. Jika pasien asuransi kesehatan, ia mungkin perlu melakukan pembayaran atau klaim asuransi sesuai dengan kebijakan asuransi yang berlaku. Karena saya memiliki asuransi kesehatan berupa BPJS, maka dari itu saya harus mengklaim asuransi tersebut terlebih dahulu. Selanjutnya, antri dan jadwal. Pasien akan diminta untuk menunggu di tempat yang telah disediakan. Setelah dipanggil, pasien akan konsultasi dengan dokter. Pasien kemudian akan bertemu dengan dokter gigi yang akan melakukan pemeriksaan dan membahas keluhan yang dirasakan oleh pasien. Selanjutnya yaitu administrasi pasien. Dokter atau staf medis akan mencatat informasi medis yang relevan seperti resep obat dan rekomendasi perawatan lainnya dalam catatan medis pasien. Setelah itu, pasien diminta untuk menunggu kembali dalam tempat tungguan
untuk menerima obat dari staf farmasi. Cukup sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum